Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Iya, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik Pak Arif. Yang sudah mandi. Iya, ya pastinya sudah mandi dong. Harapannya semua sudah mandi setiap hari Minggu pukul 8.30. 8.30 Pak Arif ibadah online-nya. Iya. Jam 8 sudah mandi. 8.30 siap di depan layar laptopnya atau HP-nya masing-masing gitu. Baik, mari anak-anak kita akan beribadah melalui online ini. Kita akan memuji Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Ya, yang itu yang ada bahasa Inggrisnya sedikit itu ya, big or small itu ya. Big itu apa? Besar. Kalau lawannya? Kecil. Kalau short? Pendek. Kalau tall? Tinggi. Iya, latihan. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, anak-anak silahkan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sama-sama ya. Iya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, semangat ya. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa Aku bisa. Ta bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Iya. Enak ya. Pinter-pinter semuanya pada semangat memuji Tuhan Pak Arif. Oke, sebelum kita melanjutkan pujian kita anak-anak, anak-anak boleh duduk dulu, kita akan berdoa dulu. Biar Tuhan pimpin kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Iya. Semuanya sikap doa yang bagus, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa ya. Mari dipimpin oleh Bu Erna. Iya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus kesempatan hari ini Tuhan memberikan kepada kami agar kami boleh beribadah secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami di dalam memuji dan
nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati ibadah kami ini Tuhan. Tuhan juga menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan kami semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Nah, Pak Arif, Ya. untuk pujian yang kedua ini kita akan memuji apa? Nah, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa sehat. Itu karena apa? Karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Cintanya Tuhan. Iya, cintanya Tuhan yang Kita begitu luar harus biasa terus- kepada kita. Terus Betul. mengingat Tuhan. cintanya Tuhan. Pujiannya, Bila ku ingat cinta Tuhanku. bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Mundur kemana Pak Mundur malah Arif? gak sregep, gak mau berdoa itu namanya Oh mundur. gitu, Harus semangatnya kurang gitu ya Pak Arif Tetap mundur. berdoa, mau baca firman Tuhan, Iya, mendengarkan betul. firman Tuhan, bersemangat. Iya, Bila ku ingat cinta Tuhanku. boleh bangkit berdiri lagi anak-anak. Ingat Semangat mereka. memuji Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ingat tidak mau mundur lagi. Kita kembali ke atas. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Jangan sampai mundur untuk mengikut Tuhan Yesus ya. Betul. Betul sekali. Oh iya Pak Arif, pujian kita kali ini mengingatkan kita agar kita semakin semangat memuji Semangat. Tuhan. Kita semakin ingat kepada Tuhan. Iya. Oh iya Pak Arif, kita akan mengingatkan persembahannya. Jangan lupa dimasukkan Di dalam amplop. amplop boleh. Ditulisi. Iya. Sekolah minggu Iya, boleh tulis. dikasih tanggal. Sekolah minggu. Boleh amplop kecil, boleh amplop besar. Iya. Terus kalau misalnya, wah minggu kemarin lupa ini Bu Erna mau Kasih ngasihkan tanggal. persembahannya. Iya, dikasih tanggal enggak apa-apa. Diropel apa ya, didobel gitu enggak apa-apa. Misalnya tanggal Masukkan. 7, 14, 21. Ya, Betul. masukkan Di kotak surat depan ya, gereja. depan gereja. Oke. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Pujian ini baru. Anak-anak perhatikan di situ teksnya, kita ikuti ya. Sip, pasti bisa. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat.
Tuhanku, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Iya, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan urapi guru-guru kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Dibuka Alkitabnya, kita akan baca dari Lukas 22 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-23. Tapi Bu Erna akan bacakan tidak semuanya. Bu Erna akan bacakan dari Lukas 22 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Lalu kita lompat di ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-20 saja. Nanti kalau mau dibaca semua boleh minta tolong kepada orang tua, kakaknya atau saudaranya yang lain. Bu Erna akan bacakan dari Lukas 22 ayatnya yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita akan lompat ke ayatnya yang ke-14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Anak-anak, kalau kita baca tadi dari bacaan ini disebutkan cawan. Tahu nggak anak-anak cawan itu apa? Ini apa anak-anak? Betul, gelas, betul. Tapi cawan itu mirip seperti ini. Ya, bentuknya kayak gini juga. Biasanya itu warnanya kuning, ada ukir-ukirannya gitu. Mirip seperti ini, itu namanya cawan. Kalau ini apa? Betul, roti. Atau ada yang menyebutkan, itu Oreo Bu Erna. Iya betul, Bu Erna itu bingung mau kasih contoh roti itu apa. Roti itu ada banyak ya, ada roti bolu, kalau Bu Erna bawa roti Oreo. Roti Oreo ini rasanya manis, enak. Tetapi
dalam bacaan Alkitab tadi disebutkan adalah roti yang tidak beragi. Roti tidak beragi itu tidak ada rasanya, tidak ada manis, tidak ada asin, pokoknya rasanya itu adalah hambar. Pokoknya enggak ada rasanya. Nah, anak-anak, kalau di dalam bacaan tadi juga ada kata-kata perjamuan. Perjamuan itu apa toh Bu Erna? Perjamuan itu adalah seperti anak-anak menjamu, pasti ada makanannya, ada minumannya, kayak gitu. Kalau anak-anak kecil pasti kalau ada temannya datang, dikasih ini, kasih makanan, kasih minum ya. Mirip-mirip seperti itulah kalau buat anak-anak kecil, Bu Erna jelaskan kayak gitu. Nanti kalau lebih jelasnya bisa tanya ke mama papahnya, atau nanti bisa tanya di grup sekolah minggu ya. Kalau mau ada pertanyaan nanti ditanyakan saja di sana. Nah anak-anak, ceritanya tadi yang kita baca dari Lukas 22 tadi ayatnya yang ke-7 sampai 23 tadi, di situ diceritakan adalah ketika telah tiba saatnya hari raya roti tidak beragi, yaitu tadi hari raya roti yang tidak ada rasanya tadi itu loh, itu mengingatkan bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu mereka mau keluar, mereka itu makan roti yang tidak beragi, tidak ada rasanya, sayurnya pun pahit. Anak-anak, hari raya roti tidak beragi juga disebut hari raya Paskah. Tuhan Yesus ingin merayakan hari raya roti tidak beragi ini dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus menyuruh muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk mempersiapkannya, untuk mempersiapkan perjamuan Paskah tadi. Dan Pak Petrus sama Pak Yohanes tentunya bertanya, di manakah engkau kehendaki kami untuk mempersiapkannya? Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu masuk ke kota, kamu akan menemui seseorang yang membawa kendi. Kendi apa toh Bu Erna? Kendi itu adalah biasanya itu sebagai tempat air minum. Nah, di sini makanya Tuhan Yesus menyampaikan, kalau kamu bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Kalau dia masuk ke dalam rumah, kamu juga ikutilah dia. Kamu bertanyalah kepada tuan rumah yang dia masuki, kamu tanyakan saja. Atau kamu bilang saja kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku untuk makan Paskah? Nanti dia pasti akan memperlihatkan kepada kamu di mana tempatnya. Karena Pak Petrus sama Pak Yohanes adalah orang yang taat, mereka pergi sesuai yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke kota, ternyata benar. Mereka ketemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Wah, kita harus mengikuti orang itu. Wah, Pak Petrus sama Pak Yohanes mengikutinya. Orang itu masuk ke rumah. Nah, Pak Petrus sama Pak Yohanes juga ikut masuk lalu menemui tuan rumah. Dan dia mengatakan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tadi katanya gimana? Ya betul, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku makan perjamuan Paskah. Dan betulnya lagi tuannya itu juga menunjukkan tempat di atas itu tempatnya yang luas, yang lengkap dengan segala sesuatunya untuk perjamuan Paskah. Singkat cerita anak-anak, ketika Pak Petrus dan Pak Yohanes berangkat, mereka mendapati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sama persis yang terjadi kepada mereka. Nah, di sini jelas kalau Tuhan Yesus itu mengetahui segalanya. Sebelum terjadi Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Nah, Pak Petrus sama Pak Yohanes lalu langsung menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk perjamuan Paskah itu. Lalu anak-anak tibalah saatnya
Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan murid-muridnya. Di dalam bacaan tadi disebutkan rasul-rasul, itu sama ya anak-anak. Rasul-rasul sama murid-murid Tuhan Yesus itu sama. Tiba saatnya Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Ketika itu anak-anak, Tuhan Yesus mengatakan, aku sangat rindu untuk makan di perjamuan Paskah ini bersama-sama dengan kalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu tahu kalau ini adalah perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan, disalib, mati untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia, ya dosanya Bu Erna, dosanya Pak Sigit, dosanya semuanya, dosanya anak-anak juga. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan tadi yang dikatakan Bu Erna mirip gelas, tapi cuma mirip, hampir sama ya seperti itu. Mengambil cawan, mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-muridnya. Kemudian ia juga mengambil roti. Rotinya itu roti yang tidak beragi tadi, yang tidak ada rasanya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Lalu membagikannya juga kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti ini adalah lambang tubuhnya Tuhan Yesus yang diserahkan untuk disalib untuk menebus kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus juga mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah anak-anak, kita semua tahu ya, begitu cintanya Tuhan Yesus kepada kita, begitu kasihnya yang besar Tuhan Yesus kepada kita, sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Dia mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita ini siapa sih? Kok begitu berharganya bagi Tuhan? Sudah selayaknya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya setiap melakukan perjamuan mengingat dia, mengingat cintanya, mengingat kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada dunia ini. Anak-anak, Tuhan Yesus juga menginginkan agar kita selalu ingat dia, agar kita selalu merasakan cinta kasihnya yang luar biasa kepada kita dengan cara apa Bu Erna? Ya kalau kita bisa mengutarakannya atau melaksanakannya dengan cara sebelum melaksanakan aktivitas kita berdoa dulu. Misalnya mau makan berdoa dulu, bangun tidur mau tidur, mau belajar, nah, kita berdoa dulu. Terus kita meluangkan waktu kita untuk bersaat teduh. Kita juga rajin membaca Alkitab. Seperti cerita yang diceritakan Bu Erna tadi, itu ada di dalam Alkitab ini anak-anak. Kalau anak-anak mau membacanya, anak-anak pasti akan tahu ada banyak cerita di Alkitab ini. Dan semuanya itu adalah benar. Anak-anak, kita, Bu Erna dan anak-anak bersama-sama untuk selalu ingat dia. Untuk selalu ingat karya penyelamatan Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, mati dan disalibkan di kayu salib. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mempunyai kasih dan cinta yang luar biasa kepada kita. Anak-anak pasti mau kan? Ya itu tadi, rajin berdoa, rajin bersaat teduh, rajin membaca Alkitab. Itu semua yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan selalu menginginkan itu semua agar kita menjadi semakin bertumbuh dan imannya semakin kuat. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya aku ingin terus mengingat Tuhan Yesus. Seperti judul hari ini, aku ingin terus mengingat Tuhan Yesus. Ayo katakan anak-anak sama-sama. Aku ingin mengingat Tuhan
Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin saat teduh. Nah, ayat hafalannya dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24a. Bu Yana akan bacakan ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat kepada Tuhan. Yuk sekarang lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, firman hari ini yang selalu mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat Engkau. Terima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih karya penyelamatan-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sudi dan menyertai kami di dalam setiap hal. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, berkati kami Tuhan agar menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini agar boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, juga rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan rajin untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.